Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa, kita sudah memasuki bulan Agustus. Sudah melewati setengah tahun di 2023 dan kita tahu bulan Agustus adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya di bulan Agustus. Karena itu kita boleh merasakan merdeka dari penjajahan, dari perhambaan dosa, karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita boleh hadir saat ini dengan kekuatan yang baru tubuh jasmani kami semua. Kita boleh menikmati sukacita, karena kita tahu Allah yang kudus yang sudah menyertai memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Kau Allah yang kudus, amin. Kau Allah yang kudus, di tata sucimu kami menyembah. Disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, amin. Di tata sucimu kami menyembah, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja, amin. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Dimuliakan, amin, amin. Ditinggikan, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, amin, amin. Yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja ku dimuliakan, amin, amin. Dimuliakan, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, amin. Kau Raja
yang bertahta. Amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi dimuliakan. Amin, amin, amin. Dimuliakan. Amin. Ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta. Amin, amin. Haleluya. Berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin, amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau yang mulia, Engkau yang kudus Tuhan. Engkau yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Mengurapi kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Agung hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Haleluya, benar Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan kau. Kami undang untuk bangkit berdiri saudara. Hormat akan engkau. Amin. Haleluya Tuhan. Kami kagum akan Kau Tuhan. Kau yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang mengurapi kami. Kau yang memberkati kami. Haleluya, haleluya. Dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan. Benar Tuhan. Haleluya. Kami hormat akan Kau. Kami kagum akan Kau. Haleluya Tuhan. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami kagum akan Engkau. Engkau yang luar biasa, Engkau yang ajaib, Engkau yang kudus di dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Karena itu ketika kami hadir saat ini ke tempat ini Tuhan, kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami hanya kepadamu saja Tuhan. Sepanjang hari yang lalu sudah kami lewati dengan berbagai banyak persoalan, tapi Engkau sudah menolong kami. Ajarkan kami untuk mengucap syukur untuk mempersembahkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami. Terlebih kalau saat ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami supaya kami layak menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Kami memiliki kekuatan yang baru, memiliki kuasa yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami ingat teman-teman kami dimanapun mereka berada, yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Kau tilik mereka saat ini, jamah mereka, sembuhkan mereka, supaya boleh mengucap syukur kebaikan-Mu dalam hidup mereka, dan boleh kembali juga bersama-sama dengan kami tempat ini. Mereka yang sedang undur, apapun penyebab mereka Tuhan kami tidak tahu. Tapi Kau bawa dengan tali kasih-Mu Tuhan, yang penuh dengan kasih sayang, bawa mereka kembali. Mereka bertobat kembali, mereka mengucap syukur, mereka boleh kembali menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sedang dalam persoalan, permasalahan kehidupan, baik itu ekonomi, pekerjaan, jodoh, apapun saja Tuhan. Engkau yang tilik mereka juga Tuhan, berikan jalan keluar, supaya mereka juga mengucap syukur. Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kemurahan-Mu, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Bulan Agustus, bulan yang penuh dengan sukacita, biasanya kita pakai merah-merah. Memperingati kemerdekaan. Kemerdekaan dari penjajahan, kita dibebaskan. Kita juga sebagai umat Tuhan, dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa. Tuhan sudah mati, kayu salib, membebaskan kita menjadi merdeka. Karena tahun ini saudara adalah tahun pembebasan. Haleluya. Tahun Yobel, tahun pembebasan, kita semua dilepaskan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan saudara. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala. Amin. Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah
engkau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawa. Katakan, ini tahun pembebasan. Hei, hei. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, saudara, amin. Dengarlah sangkakan, haleluya, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, bebaskan tawa. Ini tahun pembebasan. Haleluya. Hei, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Ya, kita sudah dibebaskan oleh Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Kita menjadi anggur yang baru. Amin. Kita bangkit berdiri semua. Ayo. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Hei, hei, Roh Kudus tercurah di tempat bagi gerejanya, membangkitkan umat. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Tuhan dapat anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan sudah memberkati kita dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Tuh wagapat anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umatnya nyata. Anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Haleluya, benar. Sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata Anggur baru. kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Hei, minyak Baru tercurah, urapi umatnya. nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Allah kita begitu hebat, begitu kuasa. Amin. Haleluya. Dia berkuasa di bumi maupun di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Hei, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Hei, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi, berkuasa. Berkuasa Di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, amin. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Dia berjaya atas semua perbuatan. amin. Haleluya, betapa hebat, betapa hebat. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, hei, betapa hebat. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Dia berjaya atas semua perbuatannya. Hei, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Silakan dulu kembali saudara. Amin. Haleluya. Banyak sukacita saudara, amin. Dari wajahnya terlihat penuh dengan sukacita memuji Tuhan dengan penuh dengan percaya diri. Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita boleh dimerdekakan dari perhambaan. Karena Tuhan sendiri yang sudah menyatakan bahwa ketika engkau bersama dengan aku, engkau adalah murid-muridku. Karena engkau sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Kita boleh merasakan juga kuasa Tuhan. Betapa hebat bahwa alam semesta tunduk melukiskan kebesaran Tuhan. Dialah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Milik surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Haleluya. Engkau yang ajaib Tuhan, Engkau yang hebat. Benar Tuhan, alam semesta melukiskan kebesaran-Mu. Engkau lah yang hebat, yang sungguh luar biasa, yang tak dapat dipikirkan oleh kami. Amin. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Allah yang kuasa, Allah yang ajaib. Hosana, Hosana, layak dipuji. Kami untuk bangkit berdiri saudara. Amin. Disembah Kau yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Biar Raja atas segala raja yang mengurapi kita semua saat ini, Tuhan hadir tengah kami. Layak dipuji, katakan dengan suara yang keras. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasa Roh Kudus turun. Karena kita puji, kita sembah Dia. Amin. Sekali lagi, layak dipuji, layak disembah. Layak dipuji, disembah. Kami undang hambanya. Dulu, sekarang, dan
Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Syukur bagimu ya Bapa, Allah yang maha mulia, yang layak disembah, dipuji dan diagungkan. Betapa kami rindu pujian-pujian yang kami angkat merefleksikan realita hidup kami. Di setiap hari yang kami lalui, di setiap pergumulan, di setiap tantangan dan di setiap kemenangan. Bahwa Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Di tengah kerapuhan, kegetasan hidup kami. Karena itu berbicaralah bagi setiap pribadi kami, sehingga kami sungguh menjadi anak-anak yang tidak mempermalukan Engkau dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga tidak malu saat kami datang kepadamu, oleh karena keberadaan hidup kami sehari-hari. Pikiran perasaan yang tidak memuliakan Tuhan, semuanya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pada saat ini Roh Kudus yang bekerja menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan realita kehidupan kami yang harus kami hadapi di zaman akhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu ya Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Ya, saya bersyukur di bulan Agustus, bulan kemenangan, dan walaupun tidak janjian dengan Bro Tommy, puji-pujian memang nyambung dengan apa yang akan dibahas. Pada waktu Bro Heri tanya temanya apa Pak, tanggal 6 saya masih di Papua mengajar untuk guru-guru dan melihat kenyataan pergumulan, tantangan. Saat itu mahasiswa rame, pada saat break buka HP-nya karena semua HP dikumpulkan, tidak boleh dipegang saat seminar. Ada satu pembunuhan di Yahukimo di DKI, penjaga toko dibunuh KKB, dipanah. Orang Toraja yang notabene Kristen, yang membunuh juga notabene orang Kristen. Dan yang menjadi sesuatu yang begitu mengerikan, ada hal yang biasa untuk mereka melihat realita, kenyataan bahwa orang luar memang bisa ada pada waktu yang salah di tempat yang salah. Tetapi juga kenyataannya di tempat kerjanya cuma jaga toko juga bisa jadi bermasalah. Tanpa persoalan tiba-tiba orang datang nyerang dan mana. Sampai saya bilang, saya mengerti kalau kalian sakit hati dengan pemerintah, TNI, Polri karena Orde Baru. Banyak kesalahan yang terjadi di negara ini. Tapi saya tidak bisa mengerti apa urusannya dengan perawat, dengan guru-guru yang dibantai juga. Padahal kalian kekurangan orang untuk tenaga kesehatan dan pendidik. Mereka tidak bisa bicara oleh karena setiap kelompok punya kepentingan sendiri. Yang lebih menyedihkan, satu sekolah bisa ada 10 guru, 9 guru, tapi yang ngajar hanya satu orang, dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya bilang kok bisa? Iya Pak, itu 8 bulan bisa nggak datang. Nanti pas datang itu hanya waktu ujian 3 hari ngasih soal, terus pulang lagi hilang. Ntar tahun depan berdatang lagi 3 hari itu. Tiba-tiba keluarkan sertifikat anak itu lulus tanpa bisa baca, menulis, berhitung. Wow, ngerinya. Dan itu hampir merata di seluruh Papua. Saya tanya bagaimana dengan gereja? Nggak bisa diharap. Bagaimana dengan pemerintah, kepala dinas pendidikan? Nggak bisa diharapkan. Sesuatu yang salah seakan menjadi biasa. Dan yang lebih menyedihkan, dibilang ada, ya ngomongnya dengan terpatah-patah dan saya harus coba memikirkan.
Dia bilang, iya Pak, kadang juga guru pagar makan tanaman. Maksudnya apa? Guru bisa bawa lari anak SD ke hutan, kawin lari. Guru sama anak SD, iya Pak. Wow. Terus gereja, orang tua pun udah biasa. Ya paling acara adat. Dan kadang kita di SMP, ada istrinya, ada suaminya. SMP, sudah menikah, tetap sekolah. Kadang hamil. Suaminya ada di rumah. Atau istrinya di rumah, dianya belajar. Menjadi sesuatu yang biasa. Oh ya, mereka ke gereja, iya. Dan apalagi guru, rata-rata bisa jadi majelis gereja di daerah. Karena dianggap sebagai pendidik, tokoh masyarakat. Tetapi yang salah, dianggap biasa, jadi benar. Meluluskan anak yang tidak pernah belajar dan tidak bisa baca nulis, saya bilang sampai kapan? Lingkaran setan ini. Mereka bilang, iya kayak benang kusut, nggak tahu kita mau mulai dari mana guru-guru. Apalagi kami dari luar, beda suku. Dan saat minggu lalu sebelum berangkat ke Papua, siangnya saya ke Rutan, kemudian ngobrol karena teman alumni Hagai ajak, Kak kita kunjungi yuk. Adik saya punya besan ditahan. Kemudian pas ngobrol sama dia bilang saya nggak ngerti Pak Soni. Saya merasa benar. Jadi waktu dituntut 6 tahun dia naik banding karena dia nggak merasa salah, nggak mau nyogok, nggak apa, teman-temannya bayar. Jadi tahanan cuma ya 3 tahun, 4 tahun vonisnya. Dia 6 tahun. Padahal dia merasa ya saya nggak sempurna, tapi dalam tuduhan itu saya nggak salah. Jadi 9 tahun. Naik banding jadi 9 tahun. Pas di dalam penjara dia cerita, saya nggak ngerti. Yang nangkap saya korupsi, yang nuntut saya korupsi, yang menghakimi saya korupsi, atas kami dituduh korupsi yang kami tidak lakukan. Sebagai banker, dia owners bank. Padahal saya nggak markup. Lahan yang saya beli semua jauh sebelum saya memiliki atau pinjam uang bank itu. Dia nggak ngerti mana benar mana salah. Dan waktu kita bicara tadi, menghadapi perjamuan kudus, kita memiliki tahun Yobel, sebetulnya perbedaan kita yang telah menerima darah Kristus dan tubuh Kristus yang terpecah, yang telah memiliki dan mengalami tahun Yobel, yang memiliki kuasa Allah, perbedaannya di mana? Di tengah masyarakat, dalam kebenaran kita, sebagai anak-anak terang. Dengan orang yang belum percaya. Kalau ngelihat tadi kayak di Papua, nyaris tak pernah berbeda. Karena dikatakan ya animisme, spiritisme itu sangat kuat. Tradisi sangat kuat ketimbang kebenaran firman Tuhan. Nah mari kita lihat Yesaya 5 ayat yang ke-20. Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-20. Perbedaan, perubahan dari gelap kepada terang, dari mati kepada hidup harusnya ada. Karena Yesus mengatakan ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tetapi sejak awal setiap nabi teriak tentang masalah, hal yang salah dianggap benar, dan yang kadang benar dianggap salah. Ayat 20 kita baca sama-sama. 3, 4. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi dan itu menjadi natur manusia untuk mengubah hal yang salah jadi seakan benar. Pada waktu orang Farisi menyuap Yudas, pada waktu mereka membuat saksi palsu, pada waktu orang yang buta disembuhkan, Yesus berkata, masa ada orang berdosa menyembuhkan orang yang lahirnya buta dan bisa melihat? Apa yang mereka bilang? Kamu orang berdosa mengajar kami. Paulus berbicara tentang kebenaran secara terus terang, tetapi dituduh sebagai orang yang babibir, peleter, penyesat, perusuh, penista agama. Begitu banyak label. Sampai sekarang banyak orang yang menuduh Paulus itu yang menyesatkan
orang-orang Kristen mengubah sehingga ada teologi Paulus, ada Injil Yesus gitu, dan dibelah. Nah, dalam konteks yang seperti ini, saya ingin kita melihat di zaman akhir agak vulgar ke depannya, tetapi itu yang kita hadapi sekarang. Dan saya ingin di kedamaian kita menjadi jemaat yang lebih kritis, bisa lebih mengerti kehidupan sehingga tidak kaget dan tidak keki dengan apa yang terjadi. Apalagi setelah viral Daniel Mananta diwawancarai Kure Shihab, kemudian bicara anak yang 10 tahun sudah diajarkan gender itu tergantung perasaan gitu, bukan karena realita. Jadi bukan berangkat laki-laki dan perempuan, kalau kau merasa apapun itu benar. Persepsi itu menjadi standar kebenaran, bukan lagi fakta, bukan lagi realita. Dan itu Dahlan Iskan bilang dalam satu lulusan di satu kampus, dia bilang, sekarang percuma belajar tinggi-tinggi. Kenapa? Karena orang nggak pakai otaknya, tapi pakai perasaannya. Kita juga percuma memberikan bukti, fakta, data, karena mereka nggak akan terima. Yang ada adalah menurut saya, persepsi saya apa, perasaan saya apa, itu yang benar. Jadi laki-laki merasa dirinya perempuan pakai rok, ya itu benar. Walaupun ditanya kan nggak punya rahim, nggak menstruasi, nggak punya kromosom XX, nggak peduli. Itu perasaan saya. Dan itu benar. Next, lanjut kita lihat. Hal yang kemudian kita baca sama-sama Maleakhi 2 ayat 17, 3, 4. Kamu dengan perkataanmu, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka, setiap orang adalah baik di mata, kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum. Jadi semakin jahat, Allah semakin mengasihi. Dan karena Allah itu kasih, dia tidak akan pernah mau menghukum. Karena dia selalu ingin mengampuni dan menyelamatkan. Next, lanjut. Kita lihat ayat-ayatnya dulu, baru kita lihat realitanya nanti. 2 Petrus 2 ayat 1, kita baca sama-sama. 3, 4. Sebagaimana demikian pula di antara kamu akan ada, mereka akan, bahkan mereka akan, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas. Saya kadang banyak diskusi sama non-Kristen, mau yang ateis, mau yang Muslim, Buddha, Hindu, atau kejawen. Tapi satu kali teman saya ajak survei ke air terjun karena dia dikasih satu proposal, silakan garap ada 100 hektar. 100 hektar belum ditangani Sentul, ada di mana? Ternyata daerah Wangon, Jalan Puncak 2. Kami pergi ke sana dan orang yang dipercayakan itu orang Batak, ternyata oneness. Orang yang percaya tauhid, bahwa Allah itu ya Bapa itu Yesus, ya Yesus itu ya Roh Kudus gitu. Jadi satu. Jadi baru seumur-umur saya sebagai pendeta ditunjuk gitu. Oh ini pendeta Tritunggal. What? Ini pendeta Tritunggal. Saya bilang emang kenapa? Iya, ini budak-budaknya bapak-bapak gereja gitu, konsili. Saya bilang, lu nggak ada konsili, nggak ada bapak-bapak gereja, nggak ada gereja sekarang. Gitu. Tetapi mereka begitu bangga dan ternyata waktu melihat perdebatan antara Tritunggal, Oneness dan yang Muslim, ya betapa mengerikan. Memutarbalikkan ayat dengan begitu entengnya sesuai dengan perasaan. Sehingga kalau kita melihat apa yang dikatakan Petrus dan Paulus mengatakan di Efesus 20, aku tahu setelah aku pergi serigala-serigala akan masuk ke kamu, kepada jemaat di Efesus. Dan ternyata hancur. Memang jemaat Efesus. Next. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tahu apa yang benar dan apa yang salah? Bagaimana kita mendasarkan keputusan pada area abu-abu kehidupan dari Alkitab? Mengapa Alkitab tidak membahas semua detail masalah kehidupan? Ya contoh, bicara aborsi, nggak ada. Bicara hacker, nggak bicara. Gitu kan? Kalau kita bicara masalah misalnya merokok aja, ditanya mana ayatnya, nggak akan bisa dijawab. Gitu. Kalau mabok ada ayatnya. Tetapi ada area abu-abu di mana kalau
Ya kita menyuap, menyogok itu jelas. Tetapi ada banyak hal. Jangan ngasih uang ke polisi gitu kalau ketilang. Enggak ada. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan ingin kita lakukan itu benar. Keputusan kita benar. Yang pertama, Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22:21 tidak bertentangan satu sama lain. Kalau aja ada satu pandangan yang melanggar satu ayat Alkitab, berarti pandangan itu udah salah. Yang kedua, itu tidak memuliakan Allah. Artinya apa yang dilakukan dari pikiran, tindakan, perbuatan, walaupun gak ada ayatnya, tidak memuliakan Allah. Kedua, tidak membangun sesama, karena itu merusak secara fisik, kehidupan, masa depan, dan lainnya. Dan yang ketiga, merusak diri sendiri. Udah pasti itu salah. Minum kopi kebanyakan bisa salah. Bukan hanya masalah merokok, gitu. Nonton, main game kebanyakan bisa jadi dosa. Karena udah addicted. Kerja, workaholic bisa jadi dosa. Kenapa? Akhirnya kita meninggalkan keluarga, jadi bermasalah. Namun pagar itu akan menolong waktu kita tahu bahwa Alkitab memimpin kita pada jalan yang benar. Next, lanjut. Sekarang right and wrong bukan. Ini benar, ini salah. Sekarang mepet. Benar dengan hampir benar. Jadi pakai ayat, iya. Pakai nama Tuhan, iya. Mormon pakai nama Tuhan, Saksi Yehova pakai nama Tuhan. Yang bahkan Al-Quran juga pakai nama Tuhan. Ayat Alkitab juga dipakai. Ya kan? Yang sekarang nih aneh-aneh ngajar kita lihat di YouTube atau apa juga pakai nama Tuhan. Baik yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, baik yang hanya mengakui sebagai manusia, semua pakai ayat. Kalau kita nggak belajar kebenaran firman Tuhan dan hanya bergantung pada media, kita berantakan. Karena saat kita tidak baca berita, kita kehilangan jejak, ketinggalan zaman. Waktu kita baca berita, kita dapat informasi yang salah. Mengapa? Karena pemerintah dan media itu adalah dunia penipuan. Budaya penipuan. Tidak real. Ada agenda setting kebutuhan politik apa saat itu. Jadi tidak mudah kita melihat berita, data, begitu ya. Apa yang terjadi. Nah dalam situasi yang seperti ini, right and wrong kita berangkat dari Alkitab. Persoalannya sejauh mana Alkitab ini menjadi standar, menjadi filter. Sehingga pada waktu ada satu pengajaran, satu pernyataan, satu berita, kita tahu ini tidak benar. Nah teman saya ngajak saya ke penjara itu, alumni Hagai, ketemu temannya yang udah sekolah teologi katanya. Kemudian bicara 3,5 tahun sampai 5 tahun akan terjadi kiamat. Karena Yesus pasti datang. Saya bilang pasti ngitungnya 70 kali 7 masa. Gitu kan, tahun Yobel. 6.000 tahun tinggal dihitung urut. Tapi dari abad kedua sampai sekarang, saya bilang itu nggak pernah tepat. Selalu gagal. Dari Saksi Yehova, Mormon, Karismatik, Injili, Pantekosta, termasuk Benny Hinn, Pat Robertson, semua bicara tentang kapan Yesus datang, semuanya berantakan. Next, lanjut. Kita lihat. Nah, Matius 6 ayat 22, 23, disinilah pentingnya melihat zaman. Yesus bilang, kau bisa tahu kalau angin bertiup begini, awan begini, waktunya untuk menanam, menuai, tanda-tanda zaman. Tapi itu yang kita lihat, tanda zaman yang ada sekarang menjelang akhir zaman. Kita baca ayat 22, 3, 4. Mata, jika matamu baik, jika matamu jahat, jadi betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau kita sebagai anak-anak terang ternyata gelap, tidak lebih baik daripada orang yang bukan orang percaya, yang tidak pernah menerima perjamuan kudus, yang tidak pernah mengalami sentuhan, kuasa, baptisan, pencurahan Roh Kudus. Betapa gelapnya kegelapan itu. Next, lanjut. Dan itu sulit. Ayat 35 Lukas 11. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Yang terdahulu bisa menjadi di kedamaian.
Berapa banyak yang dulu begitu aktif, sekarang enggak. Yang dulu begitu heboh, sekarang enggak. Bahkan di setiap gereja. Dulu waktu saya jadi penatua, dulu waktu saya jadi gembala, dulu waktu, tanda petik, dia memimpin, begitu hebat, sekarang enggak lagi. Gitu kan. Termasuk kami yang pelayanan. Ayat ini berlaku. Bahwa semakin banyak orang pelayanan, semakin kehilangan Tuhan. Kenapa? Ternyata pelayanan lebih penting, kesuksesan lebih penting, gelar lebih penting, kekayaan lebih penting. Padahal Yesus bilang waktu murid-murid yang diutus 22 orang, 70 orang itu kembali dan berkata, Tuhan, kami mengusir setan dalam nama membuat mujizat. Nah Tuhan bilang, aku lihat setan jatuh, tetapi berbahagialah kalau namamu tercatat di sorga, bukan karena kesuksesan. Kebahagiaan kita bukan karena melihat kita lebih kaya sekarang, bukan karena lebih sukses, bukan karena lebih populer, bukan karena lebih banyak pelayanan, tapi karena nama kita tercatat di sorga. Amin. Pada waktu sangkakala berbunyi, namaku ada, gitu kan? Itu sukacita yang ada, tetapi kadang orang mengejar sampai akhirnya terang itu bisa menjadi gelap. Bukankah fitnahan di gereja lebih menyakitkan daripada orang luar, betul? Kalau muslim yang bilang, kalau orang luar yang bilang kita ngerti, ya wajarlah gitu. Tapi kalau itu yang dilakukan orang yang kita anggap rohani, sakitnya itu bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Kenapa? Karena itu pembina gua, itu pemimpin gua. Kenapa? Bisa melakukan hal seperti itu. Nah, next lanjut kita lihat. Apa harus kita lakukan? Yang pertama, sadar bahwa orang-orang yang memang mempermainkan nama Tuhan, orang-orang yang sudah tidak lagi peduli dengan kebenaran firman Tuhan, percuma kadang diajak debat. Makanya saya lihat teman bilang, ayo Pak Sony buat di YouTube mengcounter Erastus. Saya bilang, udah banyak. Udah banyak. Dia mengatakan Yesus bukan gembala. Setelah itu dia katakan Yesus gembala. Dia mengatakan Yesus bukan juru selamat. Kemudian video berikutnya, Yesus pasti juru selamat. Mau apa yang diomongin? Saya bilang gitu loh. Tetapi coba perhatikan. Ayat 18, kita baca. 3, 4. Dan jauh dari hidup karena tapi mereka tahu ayat, tahu. Sehingga mereka bisa berdebat itu dengan begitu hebat. Gitu. Begitu mengerikan kalau ngelihat di YouTube itu. Mereka pakai ayat tetapi bisa nggak nyambung. Tapi kita mikir kok bisa ya. Dia punya statement seperti itu berangkat dari ayat itu yang bagi kita nggak ada sama sekali. Kalau yang mengucapkan itu orang muslim, haji, kiai, ataupun uas, saya mengertilah. Abdul Somad memang begitu. Tapi kalau itu pendeta, what? Gitu. Kok bisa? Kan Roh Kudusnya sama. Alkitabnya sama. Kenapa bisa jadi beda? Kedegilan hati, pikiran sudah gelap karena kebodohan. Next, lanjut. Kita lihat. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Jadi kita mau menjelaskan apa? Yang bisa kita doakan hanya satu, mendoakan agar Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa memahami, menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Next, lanjut. Bayangkan, bagaimana gereja bisa ada mengundang jemaat untuk menyucikan dirinya, dimandiin di depan jemaat di mimbar, naik pakai tahang gitu, bak, masuk. Gitu. Dan itu telanjang. Terus yang satu lagi pakai lotion untuk pengurapan gitu. Logikanya di mana? Dan itu bisa menyebar gitu. Nigeria. Tetapi begitu aneh, ini di gereja terjadi, iya. Dan yang memandikan dua-duanya pendeta. Next, lanjut kita lihat. Ini lagi heboh. Esra Soruh coba mendebat gitu loh. Tanggapan Sajaran Pendeta R. Sabdono, Yesus bukan Theos, bukan Tuhan, bukan juru selamat, bukan gembala, ya percuma, kan capek juga gitu. Karena udah banyak, karena dibantah lagi kemudian. Next, lanjut. Kita lihat. Nah ini komentar.
Sorry, kita lihat filmnya. Saudara terserah ya menilai kami ya. Tapi saya mau mengatakan ini gereja paling benar. Kan ini gereja paling benar. Serius, ini paling benar. Anda bilang kita sombong terserah. Supaya saudara yakin, you yakin nggak sama saya dan Pak Mak? Kita nggak bawa saudara untuk macam-macam sekedar kebaktian, lalu gereja ini penuh, lalu Anda kasih uang. Nggak ada itu. Rata-rata kami semua tidak digaji, uang dikumpulkan untuk pelayanan. Serius. Saya sering ngancam Pak Effendi, apa sebenarnya dikirim duit ke saya. Saya pulangin lagi. Sampai takut ya. Ya, Pernah thank kirim you. uang saya kembali. Saya Makasih, Bro. benar-benar ingin bersih. Ini Supaya gereja saya paling dipercaya benar gitu jemaat, ya. bahwa saya di sini tuh bukan mau dapat apa-apa. Karena nggak mudah gitu. Padahal Tritunggal ditolak. Yesus sama dengan Lucifer. Dia nggak sadar dirinya anak Allah. Gitu. Tetapi ya disitulah kenyataan yang ada. Next, lanjut kita lihat. Dampak yang ada tidak gampang. Gitu loh. Perseteruan, perpecahan, gereja. Tapi walaupun kita coba mengklarifikasi, nggak akan bisa. Karena dia berdasarkan fakta. Saya udah belajar. Ya, kita ke PowerPoint lagi, Bro. Ya, di bawah. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, tidak mudah. Ini LGBT. Bagaimana yang dulu sudah ada, bahkan secara psikologis, medis mengatakan itu penyakit, sekarang berubah jadi varian. Bukan lagi kelainan dan penyakit. Tetapi menjadi benar, menjadi putih, di mana gereja bukan hanya harus menerima, tapi harus merayakan. Bayangkan. Merayakan bahwa mereka sekarang dikasihi Tuhan dan ada di gereja bersama-sama. Next, lanjut. Lihat. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Dia pakai ayat Kisah Rasul 16:31. Percaya pada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Sebagai lesbian, gay, transgender, gitu, pedofil, betapa mengerikannya. Tetapi itu yang mereka rasakan. Dan mereka alami bahwa Allah mengasihi mereka. Dan mereka salah? Enggak. Mereka enggak merasa salah, Allah mengasihi mereka. Next, lanjut. First Congregational United Church of Christ, seluruh dunia sih, Unitarian. All are welcome, come as you are. Semua diundang sebagaimana kamu ada. Silakan datang ke gereja. Next, lanjut. God hates Christian. Bisa dibayangkan. Bisa terbalik gitu ya. Kenapa? Karena orang Kristen menolak LGBT. Jadi Allah membenci orang Kristen. Jadi mereka bisa demo seperti itu. Ya, yang salah jadi benar rasanya. Kenapa? Karena ya, thanks God for that Christians. Next, lanjut. If God hates gays, why are we so cute? Kalau Allah membenci gay, kenapa kami bisa begitu cute gitu, menarik? Ya, terus sip, lanjut. Lihat ini di gereja, penerimaan gay, LGBT. Bahwa gereja welcome, merayakan. Ini di gereja Metodis. Dan gereja Metodis di Amerika sudah terbelah, United Methodist Church. Mayoritas gereja lokal sudah keluar dari sinode, bergabung ke Asia dan Afrika yang masih menolak LGBT. Dan meninggalkan Australia dan Amerika. Gitu. Jadi sinode dikuasai orang-orang yang pro LGBT dan mentahbiskan pendeta gay dan lesbian. Ini gereja Injili bisa berubah drastis, bukan lagi Presbyterian, bukan Unitarian, Episkopal. Gereja sebagian besar di Inggris Anglikan sudah menerima. Next, lanjut. Ini lesbian, pendeta sudah memimpin gitu, gereja. Sudah ada pentahbisan. Next, lanjut ya, perjamuan kudus bicara. Ini United Methodist Church gitu. Di Park Hill, Mika. Next, lanjut. Ini transgender, bisa jadi hamba Tuhan. Kemudian yang pakai stola itu sana gay, yang bawahnya itu lesbian. Stolanya udah beda, rainbow. Sehingga bagaimana membedakan right and wrong pada saat akan melihat
Dunia begitu berubah. Apa yang gereja lakukan? Apa yang gereja katakan? Pengajaran seperti apa sekarang mereka masuk ke sekolah-sekolah? Bukan hanya di Amerika, di Indonesia pun sekolah-sekolah Kristen banyak yang mendukung LGBT. Sehingga anak-anak, seperti anaknya Daniel Mananta 10 tahun pun sudah diajarkan. Mereka bebas memilih seksual. Karena anak tidak lagi memiliki gender. Menurut American Medical Association. Ngeri sekali. Gitu. Dunia. Ya. Kalau kita nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita pada akhirnya dianggap sebagai homofobia lah. Gitu. Orang-orang fundamentalis lah, pitis lah, picik lah, childish. Sehingga kalau ngelihat lambang salibnya udah beda. Gitu. Karena semua gender di situ bisa ada, apapun, laki-laki, perempuan, setengah laki-laki. Next, lanjut. Ini gereja di Inggris. Bishopnya udah menerima untuk LGBT. Yang melawan, menentang pernikahan sesama jenis di gereja, di-ban, dikeluarkan. Sempat rame waktu di Oxford. Dia bilang, no, gereja mempunyai role sendiri. Kita mengasihi, kita memang mencintai mereka, tapi bukan berarti lantas menjadi sama dengan mereka dalam kehidupan. Next, lanjut. Ini gay, jadi pendeta. Bayangkan di mimbar laki-laki pakai anting. Sana. Sekarang dunia mau bicara apa? Tentang kebenaran. Next, lanjut. Ini yang di gereja metodis, sudah ditabiskan jadi pendeta gay. Dan memperjuangkan untuk persamaan itu di seluruh dunia, di seluruh gereja. Merayakannya. Dunia berubah ya, gereja sudah berubah, bisa. Next, lanjut. Bayangkan itu pendeta sama istrinya. Tapi istrinya juga laki-laki. Dalam jemaat seperti itu. Jadi kita berpikir bahwa dunia sama seperti kita di kedamaian biasa. Gitu. Ternyata begitu berbeda. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita di tempat ini. Dan masih menyatakan kebenaran. Tetapi di luar sana sudah begitu mengerikan. 3-4 hari lalu sepertinya Gomar Gultom ketemu Wantin Press untuk menjelaskan bahwa ada gay gene yang membuat orang lahir bisa menjadi LGBT, jadi harus diterima. Bayangkan. Dan Gomar Gultom dianggap mewakili umat Kristen ke Wantin Press. Saya bilang, kenapa bukan dokter? Apa hak pendeta bicara tentang gene, tentang gen, kan itu bukan validitasnya. Dan menganggap itu bukan dosa, tapi kan sudah identitas, sudah kelahiran. Tetapi kenapa dipilih dia yang memang sudah ditentang begitu banyak? Ada grand design. Yang nggak mudah kita hidup ke depan untuk anak-anak kita sekolah. Next, lanjut. Ini Pastor Juan Carlos. Dia begitu, ya karena khotbahnya agak panjang, 26 menit, jadi saya nggak pakai untuk tayangkan. Tetapi dia begitu menderita melihat begitu banyak pedofil, begitu banyak homoseksual terjadi di gereja Katolik, sehingga dia bilang sama jemaat, tolong doakan kami. Karena jikalau pemimpin sudah berantakan, jikalau kardinal, bishop sudah rusak, dan paus itu diam, membiarkan ini terjadi, sampai kapan gereja yang benar ini menjadi hancur gara-gara pemimpin yang korup, yang rusak dan brengsek. Tapi dia sampai menangis bicara, tolong doakan kami. Umat. Bilang, wow, ada pastor yang berani nentang. 2 hari kemudian dipecat. Tidak mudah. Next. Tapi dia bicara dan sebut nama. Pedofil. Ada banyak buku. Pedofilia in the Catholic Church. Ini udah umum. Karikatur yang ada. Dan sampai hari ini nggak pernah selesai. Anak altar banyak menjadi korban. Sekolah Katolik, anak-anaknya jadi banyak jadi korban. Dan itu ribuan. Dan itu yang membuat si Pastor Juan Carlos itu marah dan jengkel. Next, lanjut. No gay priest. Dia bilang, but your holiness, there'll be
no clergy left, nanti nggak ada, gitu kan? Clergy yang tinggal, nggak ada lagi yang pelayanan. Good news, kabar baik, he don't say no pedofil. Ada pedofil, tetapi ini karikatur yang udah umum merajalela. Next, lanjut. Watch out, hati-hati. Ada imam baru transferan dari LA. Karena LA terkenal dari kardinalnya, pastornya, bisopnya banyak pedofil, tapi tetap memimpin. Next, lanjut. Ya, ini pengakuan dosa. Disindir. Forgive us, Father. I mean schoolboy, for we have sinned. Karena banyak anak-anak sekolah yang dilecehkan. Sesuatu yang salah bisa jadi benar, dan banyak gereja tutup mata. Banyak kita sebagai orang tua berpikir kalau di sekolah Kristen anak pasti aman. No. Di sekolah Kristen yang terkenal di Indonesia yang bayaran anaknya saja 3,6 juta sebulan, LGBT diterima sebagai sesuatu yang normal, bukan kelainan dan bukan masalah. Ini bukan hal yang gampang untuk anak-anak kita tumbuh. Kalau di rumah tidak kita ajarkan tentang basic right and wrong kehidupan, bahwa mereka diciptakan Tuhan sangat indah sebagai laki-laki dan perempuan, nggak ada yang namanya setengah-setengah. Next, lanjut. Kita baca sama-sama. 3, 4. Wrong is wrong even if, right is right even if, ya. Benar ya benar, salah itu ya salah. Walaupun nggak ada yang mengakui. Nah, perbedaan apa yang kita miliki sebagai anak Allah yang telah menerima darah Kristus, tubuh Kristus untuk kita, di tengah situasi di mana semua seakan-akan bisa menjadi permisif, semua seakan-akan bisa menjadi boleh. Next, lanjut, kita lihat. Upaya yang ada, tetap kita terus berdoa, karena doa yang bisa mengubah hati seseorang. Doa yang bisa membuat kita bisa melewati tantangan dan pergumulan yang tak pernah kita bisa bayangkan ke depan dan prediksi. Kita baca sama-sama. Efesus 1 ayat 18, 19. 3, 4. Dan supaya ia menjadikan mata agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam betapa kayanya dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Itu kalau mata hati kita terang. Tapi kalau kita tidak mengenal Yesus dengan benar, kita akan selalu rancu untuk melihat kehidupan. Asal orang pakai ayat, asal orang pakai nama Tuhan, seakan semua jadi halal, semua jadi benar. No, ada koridornya. Nah, itulah kenapa pentingnya kadang komsel. Kenapa penting kita ada seminar. Kenapa penting kita ibadah itu kita perhatikan. Ini benar apa enggak? Khotbah itu. Untuk apa? Kita semakin mengerti kuasa Tuhan itu seperti apa. Next, lanjut. Kita baca sama-sama. 3, 4. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam, supaya kita beroleh yang nampak pada wajah pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Dari mana pengetahuan itu? Firman Tuhan. Yang kita dengar dari khotbah, saat teduh pribadi kita, saat kita buka di Google atau di YouTube, khotbah, pengajaran, bisa sangat menolong, iya. Tetapi perlu filter bahwa tidak semua yang di internet itu benar. Next, lanjut. Terus lihat ada film yang kedua ya. Ini pastor Katolik. In March 2011, Father John Karopi had his faculties to minister publicly removed Ini following pendeta notorious false pastor terkenal accusations by a member of staff, keliling Amerika setiap subsequently tahun. swearing revenge when she was fired due to her addiction and threatening behavior. However, it's believed that certain secular and liberal theologians and clergy inside the church intentionally misinformed the laity because of their opposition Kita to dengar Father beberapa John's menit teachings on pernyataannya. abortion
homosexuality, and various other sins, as he was known to be very straightforward. However, Father John is still in good standing with the Catholic Church, but lives a private life now, choosing not to preach publicly. Listen now to one of the many encouraging homilies he delivered. Though this homily was recorded in 2008, the message still very much applies to the church today. Are we ashamed of the gospel? I sometimes wonder today, because we are pretty quiet in the face of gross moral evil, quite frequently. Now, you know, everyone in the church pretty much knows, well, I shouldn't say that. We used to know what the church held in various moral areas. The church still holds the same exact thing that she ever held in basic moral teaching, but a lot of people have become confused because of maybe ambiguous teaching. The teaching itself isn't ambiguous. It's straightforward, black and white truth. But St. Paul talked to the Romans. He said, you know, don't be ashamed of the gospel. Now, why would he say that? Well, because a lot of people were ashamed of the gospel. They were afraid in a pagan atmosphere to give witness to the truth of the gospel. My grandmother used to say, the more things change, the more they stay the same. Right? Look at today. How many Catholics are ashamed of the gospel? You know, they're afraid. You don't have to preach sermons on street corners. You don't have to be loud about it. You don't have to be obnoxious about it. Quiet strength. Knowing that you're right. You know, in a neo-pagan society, don't be ashamed of the gospel. We're right. They're wrong. Very simple. He talked to the Romans. You said your senseless minds are darkened. You know, you don't know your left hand or your right. You're giving up to lust. He could be talking to this generation in particular. They exchanged the truth of God for a lie, he said to them. How often that's happened here. He spoke about homosexuality. There are those today who would distort and pervert the Word of God, trying to say that it's just fine. It's okay, you know, if that's what you want to do, fine. It's just an alternative lifestyle. Once again, using verbal engineering to confuse people. The Word of God doesn't say it's fine. St. Paul's very, very clear that it is an evil thing. We're not saying people that have a certain orientation are evil, but acting out on that orientation is serious sin, mortal sin. St. Paul is clear on that. He says that since they didn't see fit to acknowledge God, God gave them up to a base mind and improper conduct. And they were filled with all kind of wickedness. This is how St. Paul talked. Can you imagine today if St. Paul, or in fact Jesus, went to many of our churches today? I know this because I've preached in far more churches than the average priest. I've traveled 2 million miles preaching the gospel. I've preached in 49 states, multiple dioceses in some of those states, several foreign countries. And I've had, by and large, a much better than average response, but I've also gone to the places who invited me and they knew what they were getting. If I were to go to your average parish, many places, the response would not be as good. A lot of places, they'd run you out of town on a rail. I used to, in the beginning, before my reputation preceded me, I used to tell whoever was traveling with me, I said, keep the vehicle running. We might have to make a quick getaway. Because, you know, sometimes when you talk like St. Paul, they don't like it very much. St. Paul said to the Romans, you're filled with wickedness. You're evil. Filled with covetousness, malice. You're full of envy, murder, strife, deceit, malignity. You're gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, and boastful, inventors of evil, disobedient to your parents. You're foolish, faithless, heartless, and ruthless. Now, those were just a few of the things St. Paul said. That's how he talked, straightforward. And I'll tell you something.
nobody was ever confused about what he meant. Ada orang He yang was a bingung straight dengan apa shooter. yang dimaksudkan You yang know, Paulus katakan. Jesus said, say yes when you mean no, yes Yesus and no mengatakan, when you mean no. katakan ya, katakan ya, Yes tidak when you katakan mean tidak. yes, and no when you mean no. All else is from the evil one. Lebih daripada In itu other words, berasal what dari he was si jahat. saying was just speak the truth clearly Hanya katakan and kebenaran secara jelas unambiguously. tanpa How membingungkan. often I remember when I began preaching, I would I was a preacher from the first day of my ministry, and I remember on a few occasions when I was beginning, there would be a priest or a monsignor or even a bishop who would try to restrain me and hold me back, rein me back. Say, now don't talk about. I remember one monsignor when I went to do a parish mission in Lent. He said, "Now, Father, please don't talk about sin. Jangan bicara dosa. Don't talk about sin during Lent. Selain itu, Your people were persiapan Paskah. immaculately conceived. You Jumat know Agung. that. Hey, a Lenten mission. I'm going to talk about sin. I'm going to talk about grace. You have to. How you get around that?" I remember a bishop one time said to me, "Now, John, I want you to be smooth." This is an exact quote. Yeah, I'm not thank you. exaggerating. And he wasn't a bad bishop. He was a good bishop. But he said to me, he meant well, but he said, "Now, John, I want you to be smooth." Jadi betapa ngeri. Di gereja Katolik banyak pastor-pastor begitu tulus, begitu baik mengajar, tapi kena ban, gitu ya. Jangan ngomong dosa, gitu. Jangan terlalu keras, harus lembut, gitu. Tapi dia bilang, Paulus nggak bicara begitu, nggak bicara membingungkan, nggak ambiguity, clear, benar-benar itu salah-salah, nggak malu dengan Injil. Tetapi sekarang orang coba memutar kenyataan, memutar balik situasi. Nah, pada waktu kita menghadapi tubuh dan darah Kristus, perbedaan apa yang kita bisa tampilkan di tengah dunia yang memutar benar jadi salah dan salah jadi benar, yang jahat jadi baik dan baik jadi jahat. Tetapi ini udah masuk ke gereja-gereja di Indonesia dan begitu mengerikan. Di gereja istri saya yang lama itu dari 9 pendeta, 9-nya mengakui semua agama selamat dan welcome untuk LGBT, bahkan sinodenya sangat mendukung untuk LGBT eksis di Indonesia. Ini juga ada pertemuan rencananya ASEAN di Indonesia, tapi yang ngamuk ya NU lagi yang nolak. Siapa yang mengakomodir pertemuan itu? Gereja, STT. Nah, dalam konteks seperti inilah kadang kita perlu melihat, ya kita ada di zaman akhir menuju akhir zaman, di mana kebenaran terbalik, di mana orang tidak lagi peduli dengan Tuhan dan bisa mengatakan yang manis jadi pahit dan pahit jadi manis, yang salah jadi benar dan benar jadi salah. Mampukah kita berdiri tegak mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak? Tapi lebih dalam daripada itu adalah satu keyakinan, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan, bukan sekedar bicara masalah sumpah, tapi apapun yang kita lakukan dan kita bicara atas nama Tuhan, padahal untuk kepentingan kita pribadi, itu termasuk satu penyimpangan. Berapa banyak kita bicara Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sebenarnya ini kepentingan kita sendiri, yang kita pakai, yang kita sodor, kita tutup dengan nama Tuhan. Padahal sebetulnya itu adalah keinginan kita, kepentingan kita. Sehingga mari kita belajar untuk tidak menggunakan ayat untuk menyerang orang lain, tidak juga menggunakan ayat untuk membela diri, tetapi biar kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat itu terefleksi keluar dari hidup kita, dari bicara kita. Terang itu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat pada Matius pasal yang ke-5, disinilah yang dibutuhkan orang Kristen, khususnya kita di kedamaian, untuk menjadi anak-anak damai, untuk bisa melihat betapa kehidupan yang kita miliki akibat persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus memberikan perbedaan besar. Mari kita lihat Matius 5 ayat yang ke-20.
Kita baca sama-sama. 3, 4. Maka jika hidup dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Ada tuntutan bahwa kita bukan sekedar orang yang hafal ayat seperti orang Farisi ahli Taurat, bukan sekedar tahu secara kognitif teologi sistematika dengan ketat, dengan benar, tetapi bagaimana kita hidup sebagai garam dan terang itu terlihat. Bagaimana ayat 14 dan 15 Matius 5 itu, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat 16, kita baca sama-sama. 3, 4. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan supaya mereka melihat dan jadi kehidupan kita yang benar memunculkan perbuatan baik. Hidup orang yang benar harus mengucap syukur. Kenapa? Karena kita bisa berbuat baik dalam keterbatasan kita. Kita nggak sempurna, kita banyak gagal, ya. Kita banyak kekurangan, pasti. Tapi saat kita jatuh, bangun lagi. Dan di hadapan tubuh dan darah Kristus inilah kita nggak bisa bersandiwara. Who am I? Who we are before God. Terang itu tidak bisa dipermainkan. Dalam gelap kita nggak bisa membedakan warna. Karena itu susah orang mengerti kebenaran firman dan mengenal Tuhan. Tapi dalam terang kita bisa lihat warna yang berbeda. Dalam terang kita bisa melihat diri kita ini siapa. Di mana kita harus ditingkatkan, di mana kita telah kuat, di mana kita titik rawannya. Dan dari situlah kita sadar tidak mungkin kita hidup tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, dan tanpa bergantung terus pada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita di tengah dunia mempermainkan kebenaran. Bahkan kalau melihat teologi yang diinterpretasi ulang, definisi yang diinterpretasi ulang, semua bisa pakai ayat Alkitab, begitu mengerikan. Dan kalau kita nggak sungguh-sungguh belajar, kita menjadi orang-orang yang gampang diombang-ambingkan oleh banyak pengajaran. Bagi orang-orang di GBI Kedamaian, mari kita terus bertumbuh, semakin dewasa, semakin kokoh. Dan saat kita lemah, kita mengingat tubuh dan darah Kristus yang telah terpecah bagi kita, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Masing-masing berdoa secara pribadi. Saya minta Pak Kristono berdoa untuk kita. Mari kita naikkan satu pujian dulu untuk memasuki perjamuan kudus. Mari kita naikkan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. yang ku miliki, Kita Pak undang untuk bangkit berdiri. ku hadapi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, Bantal. hati yang mulia, Iya, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. sesuai dengan perintah firman-Mu Tuhan, bahwa kami pada siang hari ini menghadap Engkau untuk menikmati satu perjamuan kudus, agar kami mengingat akan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Kami diingatkan pada saat ini bahwa tidak ada manusia yang benar, bahkan dengan pikirannya. Kami sering tidak memperhatikan hidup kami. Kami sering tidak memperhatikan firman-Mu. Sehingga dengan mudah Tuhan, hidup kami diombang-ambingkan. Baik oleh ajaran-ajaran yang sesat, maupun oleh kedagingan kami karena dosa yang tidak bisa kami atasi. Dan untuk itulah Engkau, Yesus, harus datang ke dunia. Firman yang menciptakan segalanya harus turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa setiap manusia. Karena tidak ada satupun dari kami yang layak Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah kami ingat Tuhan, bahwa di dalam hidup kami, Tuhan yang menebus kami terlebih dahulu. Tuhan yang mau menghancurkan dosa, yang menghancurkan belenggu dosa. Baik di dalam pikiran kami, kesombongan kami, baik di dalam tubuh kami, yaitu kedagingan kami, hawa nafsu kami. Tuhan mau kalahkan hanya dengan Engkau mati di atas kayu salib. Oleh karena itu kami mau terima Tuhan. Kami mau mengakui setiap dosa pribadi kami di hadapan-Mu sebelum kami menerima perjamuan kudus ini. Supaya kami tidak jatuh dalam dosa yang besar, karena kami akan menghina kematian Tuhan di atas kayu salib.
kalau kami tidak mengakui. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami. Dan biarlah kami menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Allah Bapa yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus. Yang rela mati di atas kayu salib. Supaya setiap orang boleh ditebus. Dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Yang membuat setiap kami percaya akan penebusan Yesus Kristus. Kami menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan mari kita berdoa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar. Yang sudah mendapatkan boleh berdiri kembali. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebelum kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dengan tanda roti dan anggur ini, ingatlah Rasul Paulus berkata, aku tidak malu kepada Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan Injil itu adalah Yesus Kristus datang ke dunia sebagai anak Allah, mati di atas kayu salib menebus dosa, dan dia dibangkitkan kembali dan naik dalam kerajaan surga. Mari kita dengan yakin dan percaya, hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang dari Allah. Mari kita persiapkan dengan mengangkat roti ini. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita pegang ini adalah roti tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang dibagikan bagi kita. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan.
Mari kita persiapkan, kita angkat anggur ini. Dan firman Tuhan mengatakan, sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah yang kita pegang ini anggur sebagai tanda persekutuan kita dengan darah Yesus yang mengampuni dosa kita? Mari kita minum dengan ucapan syukur. Silakan saudara ambil waktu mengucap syukur pada Tuhan. Bahwa inilah jalan keselamatan yang Tuhan terus mau meteraikan dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah berbagai kelemahan kami sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, yang terus bergumul dalam kelemahan kami, Engkau mengingatkan kami terus, bahwa hanya Engkaulah yang mampu menebus kami dari kelemahan hidup kami, dari dosa yang membinasakan. Kami sudah menjadi anak-anak Allah, dan biarlah kami selalu bersandar kepadamu Tuhan, untuk mencari kebenaran Tuhan, untuk terus memohon kekuatan Tuhan di dalam kelemahan-kelemahan kami. Dan bila setiap kami anak-anak-Mu akan menerima pertolongan daripadamu, hidup kami akhirnya di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati setiap anak-Mu, bahkan di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah Engkau Tuhan semakin nyata hadir di dalam kehidupan mereka, di dalam menuntun mereka, di dalam menyatakan kebenaran-Mu, dan memberikan kekuatan agar mereka semua, kami semua, boleh bersandar kepada firman dan kebenaran-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Yang membawa persembahan persepuluhan boleh dibawa ke depan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Anak-anak-Mu datang Tuhan, membawa persembahan persepuluhan mereka. Mereka mengakui semua datangnya daripada-Mu. Dan sesuai dengan firman-Mu, mereka ingin memberikan persepuluhan ini. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan setiap persembahan dari anak-anak-Mu. Berkati mereka sesuai dengan firman-Mu.
Engkau menolong mereka dalam kehidupan mereka, dalam setiap usaha pekerjaan, dan di dalam kesehatan. Biarlah Engkau memberikan mereka kuasa untuk menikmati setiap berkat yang Kau curahkan. Dan Kau memberkati persembahan persepuluhan ini. Dan Engkau akan mengubah menjadi alat Tuhan untuk mendukung pelayanan. Sehingga di gereja ini akan selalu mengumandangkan firman kebenaran. Dan akan banyak jiwa yang diselamatkan. Kau memberkati setiap orang yang akan mengelola keuangan ini. Agar Tuhan menuntun dengan kuasa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh persembahan ini dan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan bila menjadi rema dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap perjamuan kudus saya sering masih mendengar ada jemaat yang masih pretek rotinya. Itu salah kaprah. Kan dikatakan ketika perjamuan Tuhan mengangkat roti dan memecah-mecahkan. Jadi memecahkan itu Tuhan Yesus, bukan kita. Kita yang menerima. Jadi jangan salah paham. Kadang sering salah kaprah. Diangkat pretek berbunyi, itu salah ya, salah kaprah. Kita terima aja ya, yang memecahkan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Yang kedua ada pengumuman ibadah minggu berjalan seperti biasa ya, tidak hadir nikmati berkat Tuhan setiap minggu, selalu baru rahmat Tuhan. Kemudian diingatkan kembali untuk terus memberikan apa yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan nunggu siapa dulu apa yang kita punya berikan. Semuanya untuk Tuhan. Nanti tugas persembahan bisa membagikan untuk jemaat. Saatnya kita akan memberikan terbaik. Petugas persembahan bisa maju ke depan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa yang boleh mengajar kami untuk tetap setia dengan kekuatan iman kita Tuhan, supaya kami boleh merasakan bahwa kuasa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami sehingga kami tidak berubah, tetap teguh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu, kami tetap teguh dengan iman kami karena Engkau yang memberikan kami kekuatan, Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan agar kami selalu siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita juga akan memberikan terbaik. Biarlah apa yang kami berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Segala puji syukur. Segala puji syukur. Hey. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kita undang makin berdiri saudara. Pak Kris boleh. Ibu Gembala. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih pada siang hari ini. Kami dapat berkumpul
dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ini kita mengerti akan semua kehendak-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ini tertanam di hati dan pikiran kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa sehati untuk Pak Pendeta Aris Sion yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu ini, di mana hamba-Mu ini memberitakan firman-Mu. Tuhan pakai lebih heran lagi, lebih kuasa lagi ya Tuhan. Juga Tuhan berkati juga rumah tangganya, berkati semua pelayanannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Kristono ya Tuhan. Juga Tuhan pakai hamba-Mu ini dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan juga urapi hamba-Mu ini, di mana hamba-Mu juga memberitakan firman-Mu juga. Biar banyak juga jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati semua dalam pelayanannya. Terutama kami juga semua yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Tidak terkecuali. Tuhan pakai kami semua dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan beri kekuatan pada kami semua ya Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Apapun permasalahan mereka. Dalam kekurangan, apapun dalam segala penyakit. Tuhan jangkau semua. Tuhan sembuhkan semua ya Tuhan. Tuhan dalam rumah tangganya juga Tuhan beri kesukacitaan. Turunkan anggur yang manis senantiasa ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa, mungkin ada jemaat kami yang tidak hadir pada siang hari ini. Tuhan jangkau mereka, apa permasalahan mereka. Tuhan yang menilik hati mereka ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa semua untuk pelayan-pelayan-Mu yang hari ini melayani dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan juga urapi mereka, pakai mereka lebih lagi hari ke hari ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu juga ya, anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan. Tuhan juga beri hikmat pada mereka, beri pengertian akan firman-Mu, biar mereka ini kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa pada siang hari ini, makanan yang telah tersedia, anak-anak-Mu telah menyiapkannya semua. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, biar kami semua bersama-sama makan bersama-sama untuk kekuatan kami ya Tuhan, untuk kesehatan kami yang sempurna juga ya Bapa. Sebentar kalau kami usai dari tempat sini, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, mengawal kami sampai di rumah dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan pada siang hari ini ya Tuhan. Tuhan dengar doa-doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.